Bisa berupa karunia khusus dari Tuhan, dapat berupa jabatan gerejawi, jabatan dalam pemerintah, perusahaan, kekuasaan, ataupun kemampuan materi, ya, gitu ya. Jadi saya pun belajar tidak lebih dari bapak-bapak, pria-pria yang saat ini. Adapun tema ini luar biasa ini, penuh tantangan juga bagi saya pribadi, supaya kita tidak terjebak ya dalam menjalani kehidupan ini dari saat ini sampai langkah terakhir. Ya, coba mari lihat slide-nya. Ya, jebakan potensi tanpa melibatkan Tuhan. Ya, coba selanjutnya Pak. Ya, kata jebakan menurut KBBI di sini ya, jebakan itu kata benda ya, dari kata dasar jebak. Jebak perangkap ya, tipu muslihat ya. Jadi kalau sangkar jebakan, sangkar yang dibuat untuk tempat ayam bertelur, ayam itu dapat masuk tetapi tidak dapat keluar sehingga dapat diketahui ayam yang telah bertelur gitu ya. Jadi jebakan ya. Yuk lanjut. Jebak ya, kata benda tadi menjebak ya, menangkap ya, dengan jebakan ya. Penjebak orang yang melakukan ya, penjebakan perangkap atau tempat menjebak. Terjebak ya, kita juga kadang kita juga terjebak ya, kena perangkap kalau kita tidak hati-hati ya. Coba lanjutnya kita akan lihat ilustrasi ini jebakan ya. Selanjutnya Pak, ada namanya kata-kata bijak terpopuler mengenai jebakan. Yang pertama mari kita lihat dari Sandy Tan. Ini seorang penulis, dikatakan apa, sayang hidup tidak sempurna, jebakan Batman dikatakan di mana-mana ya. Kegagalan senantiasa mengintai. Kadang-kadang rintangannya bisa kita duga, bisa kita dikatakan dan antisipasi. Kadang-kadang muncul begitu saja seperti ya jawat di ujung hidung katanya, atau bisul di pantat gitu ya. Yuk lanjut. Ini Nick Vujicic, seorang motivator ya. Kita sudah tahu dia tidak punya tangan, juga dikatakan dia kakinya pun tidak, dia hanya ada sedikit di apa namanya di bawah itu seperti bentuk ayam gitu ya. Tetapi dikatakan gini, pernahkah Anda merasa terperangkap dalam keadaan kemudian menemukan bahwa satu-satunya jebakan adalah kurangnya penglihatan, kurangnya keberanian atau kegagalan untuk melihat bahwa Anda memilih pilihan yang lebih baik ya. Ini seorang yang luar biasa ya. Jangan dulu yang tadi ya, masih yang tadi kok Andreas. Ya, dia ini suatu hal yang luar biasa. Dia tidak sempurna seperti kita, tapi dia memiliki potensi yang luar biasa. Ya, pada awalnya memang orang tuanya hampir putus asa, tapi Tuhan bimbing dan campur tangan hingga Nick Vujicic ya kita tahu dengan luar biasa dipakai Tuhan di berbagai negara, juga di berbagai kalangan baik rohani maupun sekuler ya, memotivasi banyak orang hingga semangat gitu ya dalam kehidupan. Ya, kita pun sebagai pria-prianya Tuhan, siapapun kita, Nick Vujicic bisa ya melihat potensi dan mengembangkan hidupnya hingga dia berhasil. Dia juga punya keluarga, istrinya cantik dan punya anak-anak ya. Ya, seperti itu. Saya juga pernah ketemu dengan beliau dan pelukan dengan beliau. Saya peluk dia, karena dia nggak punya tangan ya.
Oke, lanjut Pak. Ya, ini seorang chef dan juga pernah bermain sepak bola. Ya, saya adalah seorang bek kiri yang agresif, yang melakukan jebakan cut throat ya gitu ya, yaitu jebakan yang mematikan ya, yang tiba-tiba ya dalam permainan bola. Bagi kita yang hobi bola pasti tahu ya. Nah, di sini perlu pemain itu lebih hati-hati ya, supaya tidak terjebak dalam permainan. Ya, lanjut. Ya, ini Chinatown dikatakan jebakan hanyalah jebakan bagi yang tidak tahu tentangnya. Jika kau mengetahuinya, itu adalah tantangan. Ya. Ya, kadang memang kita tidak tahu jebakan itu ya ada, tapi kalau kita tahu ada jebakan depan menghadapinya, itu adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi dan kita lakukan sebagai pria ya, pria-prianya Tuhan. Ya, seperti itu. Dan kita akan lihat pria-prianya Tuhan di dalam Alkitab, jebakan potensi pria yang kita lihat, jebakan potensi pria yang tidak melibatkan Tuhan. Ada beberapa tokoh, banyak sih sebenarnya, tapi saya menunjukkan ada jebakan potensi yang dimiliki Salomo. Ya, dikatakan, kita tahu Raja Salomo ini adalah raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dikatakan dia diberi hikmat ya. Coba kita lihat jebakan potensi yang dimiliki Salomo ya. Salomo manusia paling bijak pada waktu ia jadi raja, ternyata ia jatuh ke dalam kebodohan. Ia mencintai banyak perempuan asing ya. Dikatakan di satu raja-raja, coba lanjut kok. Dikatakan begini. Ia mempunyai, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, kita tahu Raja Salomo ini sebenarnya pada awalnya dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Hingga banyak kagum kepada dia ya. Dan dikatakan sampai Tuhan percayakan dia membangun bait suci yang begitu megah. Kalau kita baca di raja-raja itu, nanti pria-prianya Tuhan, tolong dibaca itu. Betapa potensi yang Tuhan berikan kepada dia itu luar biasa. Sampai selesai membangun bait Allah. Bahkan Tuhan dekat dengan dia pada awal-awalnya. Tetapi setelah dia puncak keberhasilannya, akhirnya kita lihat walaupun dia katakan ada 1000 istrinya ya, 700 dikatakan gundik, dan dikatakan istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Akhirnya di tengah-tengah keberhasilannya itu, potensi yang sudah berkembang, dia mempunyai tahta dan dipercayakan oleh Tuhan. Dia juga dikatakan menjadi raja yang dikagumi banyak raja-raja yang lain, hingga raja-raja yang lain dikatakan datang belajar tentang hikmat Salomo. Ya, kita tahu itu ya, cerita-cerita di sekolah juga. Waktu SD kita mendengar cerita itu secara umum mengenai 2 wanita yang punya bayi, satu yang mati, satu yang hidup, bagaimana hikmatnya. Bahkan itu menjadi cerita di umum gitu ya. Dan dia dapat memutuskan dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi
Di situ dia dalam potensi yang melejit tinggi, dan dikatakan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, saking banyaknya, walaupun memang menurut teolog, dikatakan para teolog bahwa istrinya itu karena pernikahan politik yang dibawa oleh raja-raja kepada dia, seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, sebagai raja yang dipilih, yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah, seharusnya dia harus melibatkan Tuhan, mengingat firman Tuhan, supaya dia taat selalu mengikuti perintah Tuhan. Di mana sebagai teladan tolak ukur yaitu bapaknya, yaitu Daud, ya seperti itu. Dan akhirnya lanjutnya apa? Kita lihat slide berikutnya. Pada waktu itu dikatakan demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan. Dan akhirnya dikatakan dia tergeser, ya, hanya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya, Allah-Allah yang disembah oleh istri-istrinya itu, ya. Akhirnya coba lanjut, lalu hanya dikatakan Raja Salomo itu jatuh dan akhirnya dia menjadi menyembah berhala karena Tuhan yang disembah oleh istri-istrinya itu, ya seperti itu. Dan akhirnya dikatakan Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala setelah tua. Salomo melakukan penyembahan. Nah, ini slide-nya kok agak berbeda ya. Coba Pak. Coba lanjut. Coba dari awal yang tadi Pak. Ya, yang ke Salomo. Ya. Sebentar. Salomo menyembah berhala setelah tua. Salomo melakukan penyembahan berhala antara lain menyembah dewa-dewa yang menjijikkan, ya, yaitu dewa Asitoret gitu ya. Dan dikatakan dan Salomo menyembah bukan hanya Tuhan, dan dia menyembah Allah-Allah yang dibenci oleh Tuhan. Itu dikatakan Salomo telah merusakkan segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan Tuhan dan tidak mempunyai gairah hati yang diberikan hanya kepada Tuhan. Salomo tidak mampu memiliki hati yang tadinya didedikasikan kepada Tuhan, tetapi setelah di tengah-tengah kemasyurannya, di tengah-tengah keberhasilannya, imannya tergeser, ya seperti itu. Nah, itu jadi dikatakan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Moab, yaitu karena perkawinan dari bangsa-bangsa yang lain, dan bangsa-bangsa lain itu mempengaruhi dia. Ya, walaupun memang itulah jebakan. Jebakan itu kadang kita tidak merasa karena ditawarkan hal-hal yang manis. Ya tidak langsung kasar begitu ya, karena dikatakan rayuan, bujukan pada istri-istri Salomo, akhirnya dia jatuh. Dan akhirnya kalau kita lihat ya kerajaannya hancur ya. Tapi setelah di dalam generasi berikutnya, kita juga sebagai pria-prianya Tuhan, di tengah-tengah mungkin pekerjaan kita maju, usaha kita diberkati, ya kita jangan melupakan Tuhan dalam hal itu. Ayo lanjut Pak, ini ayat-ayatnya mungkin kita dibaca di rumah.
Ya, jebakan potensi terhadap Simson. Ya, kita tahu Simson ini juga Tuhan rencanakan menjadi nazir Allah, menjadi hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel ya pada zaman hakim-hakim. Itu coba lanjut Pak. Simson manusia yang dibuat jatuh ya dikatakan karena godaan wanita ya. Itu ditulis di Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Nanti pria-prianya Tuhan baca walaupun sudah pernah dibaca. Tuhan jebakan potensi, jangan sampai situ. Kita akan bahas dulu mengenai Simson. Simson ini dikatakan orang yang kuat, sangat kuat ya. Ya, yang sudah dinubuatkan, sudah sampaikan Tuhan kepada orang tuanya. Tetapi dia terjebak, dia tergoda dengan wanita ya yang disebut Delila ya, kita sudah tahu itu orang Palestina ya. Jadi sebenarnya seorang nazir Allah, dia dipercayakan, dikaruniakan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan kekuatan yang luar biasa. Kita tahu letaknya di rahasianya di rambutnya ya. Ya. Tapi kehadiran Tuhan, tapi dia kalau kita lihat tidak apa namanya? Taat mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Akhirnya dia seorang nazir, seorang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi dia justru kalah oleh godaan wanita. Ya, sebagai pria-prianya Tuhan, kadang jebakan bagi kita juga ada 3 tah yang sering kita tahu ya pada umumnya. Tahta, wanita, dan harta. Ya, kita juga harus hati-hati di situ. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita katakan aku kuat, aku bisa, tidak akan jatuh ke pelukan wanita seperti Simson ya. Jatuh ke pelukan wanita orang asing lagi. Seorang hamba, seorang dikatakan yang dipilih Tuhan, kalau di Israel itu nggak boleh kawin campuran kepada bangsa lain. Ya, malah dia melawan firman Tuhan juga itu. Padahal diberikan karunia yang sangat luar biasa. Maka akhirnya dia setelah dia jatuh, matanya dicongkel, dia buta, dia menjadi budak, penggiling tepung, bahkan dikatakan sebagai tontonan. Ya walaupun memang akhirnya dia berseru kepada Tuhan, akhirnya membunuh banyak orang Israel, banyak orang Palestina pada waktu itu. Tetapi hidupnya kan tragis. Ya, akhirnya mati seperti itu. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak terjebak masuk jebakan dunia ini sebagai kita pria-prianya Tuhan. Lanjut Pak. Ya, jebakan potensi terhadap Lucifer. Ya, ya ini saudaraku kasih Tuhan, pria-prianya Tuhan, potensi yang Tuhan berikan kepada Lucifer itu dia pemimpin malaikat, pemimpin pujian, musik. Dikatakan teolog dikatakan bahwa dia sekujur tubuhnya itu alat musik sekali bergerak, ada harmoni yang sangat luar biasa. Dia kepala semua malaikat gitu. Tapi dia terjebak, dia sombong, ingin menyamai yang maha tinggi. Padahal dia dipercayakan oleh Tuhan potensi yang sangat luar biasa. Ya. Tapi dia sombong dan akhirnya dia dijatuhkan. Dan yang sebenarnya dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan akan dibinasakan seperti itu. Ya, itu ayat-ayatnya coba ditulis. Lucifer merupakan malaikat yang terindah dan dia mempunyai kunci menuju kedahsyatannya. Semua berkat dan kurnia surga yang dikatakan berada tepat di ujung jarinya dengan permainan musiknya
dengan apa yang dia miliki, ia berani menentang Tuhan yang sudah lama dia sembah dan puji. Ya. Dia ingin menyamai yang maha kuasa. Ya. Ada yang mengatakan juga ingin mengkudeta Tuhan, ingin menjatuhkan Tuhan, ingin menggantikan posisi Tuhan. Ya, dikatakan ini. Yesaya 14 ya, dikatakan, coba, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lanjut. Ayat berikutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Lanjut. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lanjut. Ayat 16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inilah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 17. Lanjut. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ya, pria-prianya Tuhan, karena kesombongan, kecongkakan Lucifer, dia diturunkan, dijatuhkan, dan nanti akan dibinasakan. Yang sementara ini masih diizinkan untuk menggoda, menguji orang-orang yang percaya. Kita tetap percaya sebagai pria-prianya Tuhan. Kalau kita sudah di puncak, ya tetap pertahankan di dalam, dikatakan Tuhan. Karisma membawa kita naik ke puncak, itu semuanya kaum pria sejati. Tetapi karisma membawa kita sampai ke puncak, tapi karakter yang mempertahankan kita tetap berada di puncak. Maka pria-prianya Tuhan, mari kita tetap di dalam karakter Kristus. Ada Yesus dalam hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak jatuh seperti satu tokoh yang berbahaya ini, yang sampai hari ini masih menggoda semua orang lain supaya jatuh. Juga ada orang kalau dia sudah jatuh, dia juga mempengaruhi orang lain supaya jatuh, terjebak, supaya merasa supaya tidak aku sendiri yang merasakan penderitaan masalah ini. Ya, Lucifer juga sampai hari ini menggoda orang supaya banyak yang terjebak, terkurung selamanya di dalam kematian kekal. Terutama yang tidak melibatkan Tuhan. Ya, tiga tokoh ini yang kita pelajari, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai pria. Ini tidak muluk-muluk, tidak susah ya. Ya, kita sudah tahu cerita ini, iya, dari dahulu tentang Salomo, tentang Simpson, tentang Lucifer, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pria-prianya Tuhan, mari kita supaya kita tidak terjebak dalam potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang kita lakukan. Coba mari kita lanjutkan, Pak. Halo? Coba. Terus. Oh, tadi. Udah di mana tadi? Potensi yang kita miliki tidak akan menjadi jembatan kalau kita, ya,
Coba mari kita akan lanjut mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kalau pertemuan pertama mengenai potensi sudah diterangkan ya, lebih dalam, lebih jauh, tinggal kita mempraktekannya. Dikatakan ayat-ayatnya dalam Yeremia, lanjut Pak. Halo? Ya, Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Kalau kita baca itu, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan akan apa dikatakan tidak akan melayu daunnya dan akan berbuah pada musimnya. Tetapi yang dikatakan kalau kita mengandalkan Tuhan dalam potensi kita, kita akan tetap di dalam anugerah pertolongan Tuhan, kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Pria-prianya Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Coba berikutnya, yang kedua, intim dengan Tuhan melalui doa. Ya, seperti dalam 1 Tesalonika dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang terpendek ya. Tetaplah berdoa ya. Pria-prianya Tuhan supaya kita tidak terjebak di dalam potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kecakapan kita, keberhasilan kita, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu ujian supaya kita dapat melewati ujian, jebakan-jebakan yang ada di dunia ini. Mari kita tetap berdoa, intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang yang terjebak, bahkan tidak bisa keluar dari jebakan itu, tidak merasa perlu Tuhan lagi. Artinya tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa itu merasa, aku sudah bisa. Ya, aku tidak perlu Tuhan. Maka dengan itu sebagai pria-prianya Tuhan, tetaplah kita berdoa. Ada misbah doa, GPPS, Agape ya, ada misbah doa. Kami juga ada misbah doa 4:30. Kita bangunkan semua anak-anak. Bahkan kalau ada tamu juga di gereja di rumah kita bangunkan. Kalau kita ada misbah doa. Kita tidak akan sanggup menjalani hari-hari ini karena dikatakan dunia ini banyak ranjau-ranjau yang tertanam oleh kuasa kegelapan. Kapan kita lengah, kita akan terjebak. Maka dengan itu juga kita harus berjaga-jaga. Coba mari kita lihat lagi slide berikutnya. Markus 14 ayat 38 dikatakan, kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Dan saat ini firman ini datang kepada saya dan pria-prianya Tuhan. Supaya kita tidak terjebak, mari kita tetap berjaga-jagalah kepada setiap rayuan orang. Karena dikatakan bahwa jebakan itu adalah satu hal yang kadang kita tidak tahu itu satu jebakan. Bagi pria-prianya Tuhan. Saya juga pernah tinggal di Kalimantan, Timur, dekat dengan titik nol yang sekarang mau dibuat ibu kota. Saya juga pernah memasang jebakan perangkap babi ya, karena di hutan itu banyak babi hutan. Jadi kita membuat jebakan itu pokoknya supaya tidak tercium oleh babi, supaya dia masuk dalam perangkap dan dapat gitu ya. Kadang juga iblis memakai orang menjebak kita dengan rayuan, gombalan begitu ya. Bagaimana kita supaya jatuh dalam perangkapnya gitu ya. Ya seperti itu. Kalau tahu binatang terenggiling kalau dia ingin menjebak
korbannya, dia menaruh manisan di lidahnya supaya semut dan serangga-serangga lain masuk. Setelah serangga-serangga itu mencicipi manisnya jembakan itu, airnya masuk ya dan dimakan. Juga banyak ada tanaman juga yang bisa dikatakan tanaman yang memakan serangga. Dia mengeluarkan madu, setelah serangga masuk, dia memakan serangga itu. Pria-prianya Tuhan, kita juga harus hati-hati dan berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Jangan kita merasakan aku bisa, aku kuat. Kita bisa, kita kuat kalau kita selalu berjaga-jaga dan berdoa mengandalkan Tuhan. Coba berikutnya, Pak. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam rencanamu. Ya, jangan lupa. Ya. Jangan lupakan Tuhan juga dalam setiap pengembangan potensi usaha, pekerjaan, karir, pelayanan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Jangan terjebak, kita semua hamba yang dikatakan menghadapi banyak hal-hal di depan kita. Ya. Ayat-ayatnya ada di Yakobus itu ya. Coba lihat. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lanjut, Pak. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lanjut. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Satu ayat lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, pria-prianya Tuhan yang hadir di Zoom ini maupun yang tidak hadir. Kita yang hadir, ya mari kita juga dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Supaya kalau kita melihat saudara kita masuk dalam perangkap atau jebakan, karena kita tahu ya, dia lalai tidak beribadah, dia asik dengan karirnya, dia asik dengan usahanya, dia asik dengan hobinya. Kita sebagai pria-prianya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ingatkan mereka. Kita ingatkan diri kita mulai dari diri kita ya dan orang lain supaya mereka tidak jatuh dan binasa. Karena kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara, endingnya itu di bumi ini kita berhasil, beruntung, berbahagia, walaupun dalam hal itu kita harus hadapi proses kehidupan. Dan Tuhan merindukan akhirnya kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Hidup kita ini hanya sementara. Seperti uap dikatakan tadi, hanya sebentar saja. Yang sebentar akan lenyap. Ya. Berapa sih umur kita nanti? Kita tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tetapi panjang atau pendeknya itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah adakah Tuhan kita libatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam kehidupan ini. Ya, pria-pria Tuhan, ya AMC, ya saya pribadi pun sebagai gembala, saya mengingatkan ada jemaat-jemaat yang mungkin terjebak ya, dan potensinya secara dunia yang tidak melibatkan Tuhan dan akhirnya juga mencelakakan. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia dan segala isinya kalau hidup kita binasa? Ya, saya juga sampaikan itu. Untuk apa? Ya, itu sia-sia semua. Potensi yang kau miliki, harta yang kau miliki, jabatan yang kau miliki, kalau tidak melibatkan Tuhan. Ya, sekarang dalam hidup kita sebagai pria-pria Tuhan, potensi apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Apakah potensi itu memuliakan Tuhan atau mempermalukan? Mari uji masing-masing. Ya, kalau kita nggak mengerti, ada Bapak Gembala, ada hamba-hamba Tuhan,
Ada sahabat kita. Yang kedua, ini pertanyaan bagi kita. Bagaimana engkau mempertanggungjawabkan potensi tersebut? Bagaimana pria-prianya Tuhan mempertanggungjawabkan potensi yang sudah dikembangkan? Ya, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya. Dan di hadapan gereja, ya gitu ya. Yang ketiga, adakah Tuhan dimuliakan lewat potensi yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, adakah Tuhan dimuliakan atas pencapaianmu, ya, hari ini? Supaya benar-benar kita menikmati berkat yang luar biasa, tidak sia-sia. Bapak-bapak, pria-pria yang dikasih Tuhan, walaupun mungkin saya menyampaikannya nggak sempurna, ya, saya juga berjuang, ya, dan juga saya belajar sampai hari ini bagaimana hidup saya berkenan kepada Tuhan, dijauhkan dari ketidaktaatan hingga taat, dijauhkan dari kesombongan, keakuan, keegoisan, ya, dalam kehidupan ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, pria-prianya Tuhan, walaupun kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita tidak akan jatuh seperti tadi katakan Simpson, Salomo, bahkan Lucifer. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita di akhir zaman dikatakan kita giat melakukan yang terbaik, baik dalam kesendirian kita, bersama-sama, di rumah bahkan di luar rumah. Ya, pria-pria Tuhan dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hingga potensi yang Tuhan berikan tidak menjebak kita, tidak membawa kita kepada kebinasaan, tetapi membawa kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan nama kita juga dimuliakan di bumi dan di surga. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan yang singkat ini boleh memotivasi saya, dan begitu pun pria-prianya Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan bekerja, ya. Kuasa Tuhan itu kita minta dari kita mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan melalui doa, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bagi kita sebagai pria itu kan kepala, sumber, sebagai teladan, ya, sebagai imam, ya, sebagai kenabian, ya, sebagai alat supaya keturunan kita kelak juga memperoleh berkat yang luar biasa dimulai dari kita. Amin. Pria-pria Tuhan tetap semangat. Amin. Kalaupun ada sesuatu jebakan dalam hidupmu, nafsumu atau hawa nafsu yang menyesatkan, keegoisanmu dan kesombonganmu, sekarang kita belajar rendah hati, dengar-dengaran, taat setia atas firman Tuhan. Jangan lalaikan itu. Kalau Tuhan, kalau gereja-gereja Tuhan atau GPPS Jawa Barat, ada pendeta, gembala yang mengatakan rajin beribadah, utamakan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan supaya kita tidak terjebak atas keinginan kita sendiri, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan waktu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang singkat. Hamba-Mu terbatas Tuhan menyampaikannya. Tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Hingga pria-pria yang hadir saat ini, dengan potensi yang Tuhan berikan Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, tidak terjebak, tidak tertipu dengan rayuan-rayuan, dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, tapi menjauhkan kami dari Tuhan. Biarkan kami melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, siapapun kami, baik dalam usaha, perusahaan kami, dalam keluarga kami, dalam profesi kami, apapun Tuhan, biarlah itu memuliakan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami menjalani hidup ini selalu intim dan berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator atau yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Caleb Larmin Manurung buat berkat firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan hati-hati dengan jebakan. Setiap kita punya potensi yang sebenarnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi seringkali potensi itu disalahgunakan atau kita lupa daratan sehingga potensi itu menjadi jebakan hidup kita sehingga kita bukannya jadi berkat malah jadi batu sandungan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga tadi apa ya Bang Lar? Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala hal ya. Itu akan menjadi kekuatan buat kita lewat firman Tuhan hari ini. Rekan-rekan, pria-prianya Tuhan, sahabat AMC yang mau bertanya ataupun berbagi, sekarang boleh kita akan dengarkan dulu satu pujian. Ini kebetulan operatornya sendirian karena pagar sih tutup akibat listriknya mati. Tetap tidak mengurangi hikmat kita untuk dapat memuji Tuhan dalam satu ibadah ya. Kita akan dengarkan satu pujian sambil menunggu sahabat AMC mempersiapkan pertanyaannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Ya, Yesus kita luar biasa. Silakan sahabat MC yang mau sharing, berbagi ataupun bertanya, ada kesempatan. Mari kita pergunakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak Beta biasanya mah. Saya mau bertanya. Nah, Ino, ayo silakan, No. Selamat malam sebelumnya ya. Saya punya pertanyaan nih. Silakan. Sebenarnya ada suatu ungkapan di bahasa Inggris biasanya ya. To take pride in what we do. Artinya kan mengambil suatu kebanggaan dalam suatu yang kita kerjakan ya. Bagaimana tanggapannya dalam kekristenan, itu aja. Ya, Bang Lar, tentang kebanggaan. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, kita pasti bangga ya atas apa yang namanya prestasi yang kita sudah capai. Tapi jangan lupa kebanggaan kita itu sebatas untuk diri kita atau memuliakan Tuhan, kan gitu ya. Kadang kita tipis dengan sombong gitu ya, dan mengagungkan Tuhan. Tapi kalau kita bangga dan juga memuliakan Tuhan, tidak jadi masalah. Ya, mungkin jawaban yang singkat. Ya, begitu ya. Mungkin maksud pertanyaan Nino, boleh nggak bangga dengan apa yang kita kerjakan, Bang Lar? Boleh bangga itu jadi. Boleh sebatas bangga. mana gitu ya mungkin ya. Gitu ya, No ya. Ya, batas mana gitu. Ya. Jadi kita bangga, kan ada orang saya bangga, tapi menyombongkan diri kan begitu. Kita bangga juga sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan di dalam tindakan kita itu, dalam keseharian kita, dalam pencapaian kita itu. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak, kan begitu ya? Bisa ya? Nanggap? Ya, bisa. Jadi ya? harus melibatkan Tuhan ya Pak ya, harus membawa Tuhan dalam setiap pekerjaan kita ya Pak. Ya, itu dia. Jadi kan ada kita juga dikatakan Tuhan juga puji orang, engkau hambaku yang melakukan kehendak Tuhan kan, seperti talenta yang diberikan, yang mengembangkan potensinya. Ya, artinya libatkan Tuhan dalam kebanggaanmu itu. Apakah bangga juga Tuhan dengan kebanggaanmu, kan begitu? Bisa ya? Bisa. Ya, nama Tuhan dipermuliakan di situ juga. Bukan mempermalukan. Ya. Agak tipis sih sombong ya. Dengan karena kita nggak tahu bahwa kita sudah terjebak dalam kebanggaan kita itu pelan-pelan dalam kesombongan, kan begitu ya. Kebanggaan kita di situ harus semakin kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, seperti itu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bro Ino. Silakan Ko Beta. Jangan ya, mau lihat teh Bang Lar. Mau lihat teh sama-sama. Ya, tadi saya sudah dengar penjelasan dari Bang Lar mengenai potensi yang terjebak. Itu terjebak biasanya kita masuk ke dalam sesuatu yang di bawah alam sadar kita ya. Jadi kalau misalkan itu merupakan trap atau jebakan, kita seringkali tidak sadar untuk melakukannya, dan tanpa disadari itu makin dalam. Ya, jadi seperti ada kata-kata harta, tahta, wanita yang tadi Bang Lar itu sepertinya sesuatu yang masih berlaku. Tapi buat kita sebagai pria-prianya Allah itu sudah tidak berlaku, paling juga tahta, harta, dan doa. Mungkin itu yang Bang Lar. Tapi dalam hal ini saya banyak mengalami istilahnya coba. Seorang pria kadang-kadang dicoba dulu. Kalau udah dicoba sekali gagal, tapi dia ada suatu sikap yang udah kagok, udah tanggung. Jadi diteruskan itu jebakannya.
Nah, yang saya ingin katakan, apakah potensi jebakan yang terus-terus dilakukan, jebakan-jebakan itu bisa memberikan potensi yang baik, yang kembali ke awal gitu, Bang Lar? Jadi untuk jebakan-jebakan yang sudah menjatuhkan kaum pria itu bisa kembali ke awal nggak, Pak? Sangat bisa, Pak. Kalau kita memang menyadarinya kan, kalau kita sudah terlalu jauh jatuh dalam keterbukaan gitu ya. Ya Tuhan juga rindu kan supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat gitu ya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang berdosa, tapi pertobatan orang berdosa. Ya artinya kalau kita nggak mampu keluar dari jebakan itu, tentunya kalau jebakan itu sudah melilit mengikat kita terlalu sangat, ya perlu penolong kan begitu ya. Ya. Atas ya, yaitu rekan-rekan kita di AMC dan hamba-hamba Tuhan. Dan memungkinkan dan sangat mungkin sekali ya kita bisa bangkit lagi dan memuliakan Tuhan. Pernah juga Daud mengalami jebakan setelah dia dipakai menjadi raja, dia juga jatuh karena siapa itu? Wanita juga kan? Wanita, iya. Iya, betul. Dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Hanya dia bangkit lagi tuh, tapi dia menyadari dia bersalah. Ya, di hadapan Tuhan dan dia mengaku. Kita pun begitu Pak Beno. Kalau memang ada sesuatu yang menjebak kita harus sadar dan bangkit, pasti kan keluar kan begitu. Kalau kita nggak mampu keluar, ada gembala, ada hamba Tuhan yang dekat dengan kita atau sahabat di AMC gitu ya. Menarik kita keluar dari jebakan itu, membuka lilitan-lilitan itu. Saya juga waktu membuka jebakan babi yang terjebak, ya kita buka juga ikatan yang kuat itu ya, itu dari slengnya, dari kawat. Jebakan iblis itu juga bisa sangat kuat mengikat kita Pak Beno, tetapi lebih kuat firman Tuhan, kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, Tuhan izinkan melalui Tuhan pakai, yaitu rekan-rekan AMC, gembala, dan yang lainnya. Ya, itu Pak Beno. Ya. Baik. Jadi artinya ada sesuatu yang kita perlukan, yaitu tentang komunitas ya, Bang. Ya, jadi dengan komunitas, kita boleh keluar dari jebakan yang memang seringkali menggoda kaum pria. Seperti Bang Agus yang malam hari ini kita sama-sama malam ini ya, Bang Agus. Jadi kita sama-sama sama saya nanti berkomunitas ya, Bang Agus. Ya, terima kasih Bang Lar. Mau lihat di pasu-pasu Tuhan Yesus. Imaho. Tuhan masuk-masuk. Ya, terima kasih Pak Beno buat pertanyaannya juga Ino. Ya silakan satu lagi aja deh. Udah 8.56. Kalau masih ada yang mau bertanya, ini sesi terakhir dari maksimalkan potensi kita di bulan Juni ini. Karena di bulan Juli akan masuk tema yang baru tentang leadership, tentang kepemimpinan. Silakan ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Ini kebetulan masih saya juga yang harus bantu juga, karena kebetulan teman-teman yang lain belum bisa pada masuk. Sebentar ya. Pengumuman. Ya, pengumuman AMC. Doa pagi setiap pagi Senin sampai Sabtu setiap pukul 5 pagi sampai pukul 6 via Zoom. Zoom yang kita pakai hari ini, kami mengundang semua sahabat AMC bisa ikut lewat doa pagi. Sekali lagi, doa pagi adalah untuk membentuk keintiman kita dengan Tuhan, semakin hidup mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara, dan kita boleh dikuatkan lewat doa pagi ini. Yang kedua, minggu depan masuk ke tema leadership, pria sebagai pemimpin.
akan dilayani oleh Pastor Darmawan, Bro Darmawan ya, dari Pria Sejati Bandung. Kamis 7 Juli 2022 jam 7:30 malam. Nomor ID sama, passwordnya tetap sama dengan yang hari ini. Sekalian ada tambahan, mungkin di akhir bulan atau nanti Bro Haiki yang akan jelaskan, akan ada ibadah AMC onsite. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Persembahan atau kolekte rekening untuk persembahan AMC nomor rekening 6765175503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Sahabat AMC bisa bantu mendukung pelayanan ini lewat persembahan saudara-saudara semuanya supaya AMC ini boleh terus semakin baik lagi dalam melayani dan semakin jadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini Bapak Gembala nggak ada ya? Oke, Bang Lar, terima kasih banyak buat berkatnya, buat pelayanannya. Kobeno juga, lewat pujiannya juga yang sudah menguatkan kita semuanya. Untuk doa berkat dan doa penutup, saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Bisa bantu, Pak? Ya, baik. Yuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau supaya kami terus menjaga diri kami, supaya kami di tengah potensi kami, pemaksimalan potensi kami tidak masuk dalam segala jebakan atau perangkap-perangkap dalam bentuk apapun Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa biar kami selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, Pak Pendeta Larmin, supaya Tuhan pakai lebih lagi sebagai gembala di Parakan Muncang dan pelayanan di tempat-tempat lain Tuhan mengurapi. Memberkati semua juga kami semua di komunitas AMC ini Tuhan berkati, Tuhan pakai kami, berkati keluarga kami, terutama biar kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berpisah malam hari ini dan kami minta supaya berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Kiranya kasih Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Amin. Ya, suaranya